Nih, bahwa Rasulullah apabila hendak menggauli istrinya yang sedang haid, beliau memerintahkan kemudian menggaulinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak dilahirkan melalui kemaluan. Ada yang di lambung itu bagian bawah dari lambung. Berarti kalau lambung berhubungan dengan lopan. Lobang iya. Di bagian bawah. Baguslah kalau mamanya tidak makan ini ya, jengkol ya. Kalau makan jengkol terus sayur kangkung, bercampur semua. Sampai itu kau pajang. Enggak apa-apa supaya dia kering, sengaja dijemur-jemur. Ini kenapa Allahmu ini kau taruh di atas atap? Gak usah lah kau bilang-bilang Allah. Ini jin ya ini. Di 1 Korintus 8 ayat 6 saya katakan Bapa itu adalah Allah. Bang, kalau misalnya masih dungu bang, aku nggak bisa bang ngobrol sama orang goblok. Di bawah dulu ya. Tolol gitu, nggak nangkep omonganku. Nggak sabar aku sama orang-orang idiot, seriusan. Iya, satu, saya mau tanya, kenapa kan Yesus Tuhan ya dalam Kristen, dan dia juga kan berkuasa. Terus di mana letak kekuasaannya ketika dia masih bayi? Kan dia keluar di dunia itu karena ngeden ibunya, tenaga ibunya. Lalu letak kuasanya di mana? Itu satu. Terus Yesus juga kan maha tinggi ya. Tapi kenapa dia keluarnya di yang biasa darah kotor wanita keluar gitu? Kan itu dia lahir lewat situ kan. Tapi kenapa kan itu kan biasanya keluar lewat situ. Memang kalau biasa itu udah sering dong. Darah kotor wanita kan keluarnya kan lewat lubang mamahnya, itu yang itu loh yang dilahirkan. Oke. Pertama bang, pertama saya tanya darah kotor itu maksudnya gimana sih? Darah kotor itu kan ya darah kotor wanita, darah mens. Darah mens itu loh. kan menjijikan kalau menurut kita tuh menjijikan. Kalau ibu melahirkan itu darah mens atau darah apa ya? Ya bukan, itu darah ya, darah haid dengan darah orang ya dilahirkan bersamaan dengan ketuban itu bukan darah mens. Ini dulu dong dipisah. Bukan itu maksudnya kak. Oke. Maksudnya bukan itu. Jadi asumsinya begini loh. Kok setara derajat Tuhan kalian kok setara sama darah kotor, sama-sama keluar di lubang itu gitu maksudnya. Oh, kalau darah kotor itu bisa bicara nggak? Enggak, bukan ke situ. Oh, kalau darah kotor nggak bisa bicara udah beda tuh. Lahirnya juga kenapa di jamban kambing gitu loh. Kan di mana ada jamban kambing itu di mana bang dalilnya bang? Ya itu kan di palungan, maksudnya itu kan. Palungan ya, itu di jamban. Jamban itu emang palungan bang? Goblok. Ya maksudnya kan keluarnya tai domba. Oh, oke, saya tanya jamban itu palungan. Anggap aja begitu kan. Oh jangan nggak bisa banyak dong. Banyak tai domba. Kalau saya bilang nabimu itu lebih menjijikkan. Kenapa? Dia suka kali masukin sesuatu ke bekas liang-liang yang ngeluarin kotoran gitu, darah kotor gitu. Nah, kenapa dia suka nyolok gadis-gadis, ya janda-janda gitu loh. Yang biasa dari situ keluar darah-darah kotor. Kenapa? Maaf ya, penis. Sabar. Kenapa penisnya nabimu itu penisnya itu nabi nggak sih? Penisnya nabimu itu keluar masuk situ, Bang. Kenapa ya? Hadisnya mana? Hadisnya iya loh, nggak tahu ya. Coba bukakan At-Tahrim, sabar. Jangan bertahan. Nih, yang menggilir istrinya 9, Faslap. Sabar ya. Yang haid dulu mau nggak? Oke, silakan. Kenapa Allahmu ini Allah jadi maaf. Kenapa nabimu orang lagi haid keluar darah kotor malah dicolok-colok? Ih, jijik banget. Ini gimana ini? Hah? Kenapa penisnya nabimu yang mulia itu kenapa keluar masuk kayak gini? Rendah sekali. Rendah sekali ini penisnya ini. Bahkan Muhammad ini melanggar perintah Allah karena dalam Quran nih saya tunjukkan ya. Oh Tuhannya gitu. Itu kenapa nabimu kayak gitu? Oke. Tuhannya setara sama darah kotor. Oke. Faslap, taat kepada Allah sesungguhnya taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Sabar. Kenapa? Tuhan setara sama darah kotor. Nah ini Allahmu ini setara dengan laki-laki yang suka nyolok-nyolok
penisnya ke darah kotor perempuan yang haid tadi nih ya. Barang siapa mentaati Rasul yang penisnya keluar masuk ke perempuan yang lagi haid, yang keluar masuk darah, ini telah mentaati Allah. Kenapa? Rasul kau yang penisnya nyolok-nyolok orang haid itu setara dengan mentaati Allahmu. Kok Allahmu ini, tunggu, Allahmu ini disetarakan dengan gitu. Sebentar loh, kok nggak kayak gitu? Jangan dong, jangan marah dong. Kenapa Rasulmu itu disetarakan? Ya, Rasulmu yang suka nyolok-nyolok ke darah kotor itu disetarakan dengan Allahmu. Nggak kayak gitu, lihat. Allah. Kenapa diturunin saya, Bang? Jadi yang Ngomong mengatakan baik-baik. yang mengatakan Muhammad lahir dari kemaluan wanita itu Tadi saya kenapa diturunin? wajib dibunuh. Nah itu cocok. Tadi, Bang. Coba bacakan. Nah dulu nih ya. Ya. Nih, kita lihat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak dilahirkan melalui kemaluan. Ada yang di lambung itu bagian bawah dari lambung. Berarti kalau lambung berhubungan dengan lopan. Lobang iya. Di bagian bawah, di bagian bawah. Di bagian bawah, coba. Ada yang lambung itu. Ditarain sama Nabi. Nih. Nah, dari lambung. Kalau lambung kan berhubung dengan ini kan lopan kan. Buat keluar Iya. memek. Kotoran. Sama bersama Buat nenek. sama darah kok. Coba bacakan itu bagian bawah. Jadi menurut ulama mazhab Malikiyah ya, orang yang mengatakan bahwa Muhammad dilahirkan melalui tempat keluarnya, maksudnya kelamin wanita, itu harus dibunuh. Iya. Mana dia? Lari lagi. Dari lambung. Berarti bercampur dengan ini ya, dengan apa namanya, sayur kangkung ya kan? Iya. Bercampur dengan sayur Seperti kangkung. biasa, Itu ada Tuhan asam lambung dibandingin itu. sama Nabi. Itu ada asam lambung. Membandingin sama Nabi, bukan Oh, sama jadi kamu mengakui bahwa Yesus Tuhan? Bertepuk tangan. Asik, ada lagi yang muncul satu orang. Ada yang mengakui bahwa Yesus Tuhan. Oke lah, terima kasih ya, makasih. Makasih. Aduh, namanya asam lambung. Itu nabinya sama dia. Keluaran lambung. Nama dia asam lambung, anjir. Astaga. Momentum banget. Namanya asam lambung. Nanti hati-hati ya Mbak ya, jangan barengan dong sama Baginda. Nggak asik. Itu kan tahu nggak lu, kentut itu sebelum itu kan gas ya, sebelum keluar dari perut gitu. Itu kan dari lambung kan. Iya. Baguslah kalau mamanya tidak makan ini ya, jengkol ya. Kalau makan jengkol terus sayur kangkung, bercampur semua. Bercampur semua. Kenapa di-kick, mainan, ini Bang? mainan, ini 3 lawan mainan. 1 kok takut. Kenapa di-kick? Nggak perlu di-kick lah. Kita ngomong dulu. Anda sayang sama cucup. Rasakan. Sebenarnya gitu ya, saya mau nunjukkan kuasa saya dengan naik turunkan kamu. Orang nih. Hebat sekali ya. Kira-kira mamanya si Amina ini kayaknya juga minum ini ya, pipis unta ya. Berarti nabinya bercampur dengan pipis unta. Ketua dari mana ini? Rindu kali aku sama ketua. Iya biasa, tunggu-tunggu anak sekolah pulang. Oh. Alasan nggak ada alasan lain gitu ya? Nggak ada alasan lain gitu. Ada alasan lain. Ini Imhere, selamat Ini siang. goreng atuin. Imhere kan? I'm here. Oh, I'm here. I'm here. So. Imhere love. Imhere love. Imhere love. Apakah kamu masih stabil, masih apa namanya, dalam keadaan terjaga, Imhere love? Jangan di-kick lah. Ada lagi dia.
Jangan dikik lah. Kasih dia. Aduh tolong ya Min ya, jangan dinaik turunin dong, kasihan loh. Ini kayak ingus aja naik turun. Kasihan orang gitu ya. Astaga Tuhan. Kasihan. Rasakan. Hanya masih mau kau nakal. Semua kok nakal. Nah, Masih mau itu. kau nakal. Tapi dia, aku rasa dia nggak mau naik lagi tuh karena udah ketahuan. Mainan. Ketahuan. Mana ini? Cimo. Jangan dikik lah. Ada lagi. Ayo kita diskusi tentang apa? Ayo. Kita diskusi tentang apa yang bagus? Kamu dan saya. Yang tadi saya Sudah. takut semuanya dengar. Iya, yang namanya kalau Kelemahan. dilahirkan sebagai manusia, bagaimana kamu ini? Aduh. Manusia apa Tuhan? Atau kamu juga mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Manusia itu manusia apa Tuhan? Saya jawab itu aja. Iya, oke. Kalau kamu tidak terima kalau Yesus dilahirkan melalui selangkangan wanita, ya sudah kamu akui dia sebagai Tuhan. Ayo. Lah, Kamu tidak terima kan? Kamu kan tidak terima kan? Kamu tidak terima kalau Tuhan saya lahir dari situ. Ya kan? Derajatnya tinggi. Oke lah, berarti oke. Terima kasih banyak. Mas Raf, turunkan lagi Mas Raf. Dia sudah akui bahwa Yesus itu derajatnya tinggi. Keluar dari WC. Boleh tepuk tangan. Sudah. Iya. Saya tahu bahwa Tuhan saya derajatnya tinggi. Lebih tinggi daripada Allah kau yang tidak berdaya, tidak punya kuasa. Kalau keluar dari mamanya Iya tidak apa. Dia akan dilahirkan sebagai manusia. Tidak apa-apa. Jadi setara sama darah kotor. Oh, itu yang didoto oke. Orang Kristen kenapa kok bisa setara Oke. sama darah Berarti kotor? kelamin wanita itu adalah jijik ya, menjijikan ya. Jijik lah. Oh, jadi punya mama kamu jijik ya? Darah kotor itu. Iya, punya mama kah? Tuhan, Oh ya bukan dia sudah akui manusia. Tuhan, dia sudah adalah Tuhan. Oke. Jadi punya mama kamu itu menjijikan ya? Coba kamu cek dulu, jangan sampai berulat punya mama kau. Oke. Tadi kan gini bro, hilang deh. Iya, berarti Iya. akuin bahwa punya mama dia. Mungkin dia sering intip punya mamanya itu. Berulat. Aduh, parah ini. Ini ada Muhammad. Padahal ada kan, ulamanya bilang gini ketua, ada pahala dalam farji katanya kan. Padahal ada kan, ulamanya bilang gini ketua, ada pahala dalam farji katanya kan. Dabling Muhammad. Ada Pak pahala besarnya orang Islam itu ada di dalam kemaluannya. Ada. Memang mereka akui juga itu. Tuh ada tuh. Ayo ngomong lagi lah, ngomong lagi lah. Oke. Itu Saya nanya, saya kan tadi menunjukkan hadis, nabimu menggauli istri ketika haid ya. Oke, derajatnya sohi. Nih, kemudian beliau menggauli. Di mana bang? Itu menurut kamu itu sohih. Oke. Dalam Al-Baqarah 222 dikatakan oleh Allahmu ya. Mereka Ya, bertanya baca yang kepadamu benar, Bang. tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah sesuatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Kenapa Nabi melanggar? Betul. Oh, Bluetooth disconnected. Kok berarti melanggar? hadisnya palsu bang. Hadisnya Kok palsu. palsu? Memang nabinya ini parah ini, suka melanggar perintah Allah. Disuruh kawin sampai 4 dia kawin lebih dari Hadis itu. apa itu? Hadis apa? Hadis apa? Tinggal bilang palsu, enak banget. tuh. Alah, Bluetooth connected. juga nggak ngerti kan? Ya udah baca lah. Kalau kan setara sama darah kotor. Ya udah baca Arabnya. Baca lah. Bisa nggak? Setara sama darah kotor lu. Bisa nggak? Kenapa bisa setara sama darah kotor? Saya heran, saya bingung. Bisa baca gua. Arabnya nggak? Ya udah, Kenapa? pakai Anda net ngerti? aja. No, Anda baca. ngerti? Enggak, kamu kan bukan Islam. Kenapa kamu nggak ngerti bahasa kayak gitu? Ya Saya salah. mengerti. Salam kemenang kenapa? Apabila hendak menggauli istrinya, apa itu? Dia pakai sarung ya? Nih. Baik, Rasulullah Muhammad apabila hendak menggauli istrinya yang sedang haid, Iya. beliau memerintahkannya agar memakai kain. Kemudian beliau, menggaulinya. nah orang di Quran jelas dilarang kok, mendekatin aja nggak boleh. No. Tahu tidak Pak Slap, kainnya itu untuk apa?
Apa tuh? Pakai tutup mata. Supaya nggak kelihatan. Aduh Allahnya, Allah, sabar ya Allah. Kamu akan jadikan kering Allah. Allah jadikan kering. Ketua, Allahnya panas kepanasan, Hujan kehujanan. hujan kehujanan. Aduh Kamu Pak. jangan menghina agamanya orang. Loh, siapa yang hina? Aduh, kamu ini kalian sendiri yang hina. Allah mau taruh di atas masjid. Siapa yang Kenapa menghina? kan? Ini kalian, Sekali kamu. buktinya ini kalian taruh di atas masjid. Kenapa kalian taruh di atas masjid? Saya ada menghina nggak? Loh, saya juga tidak menghina. Ini buktinya. Allahnya ditaruh di atas masjid. Saya kan tadi bertanya bosku, itu yang di gereja itu Tuhan kah atau apa? Kamu bilang tadi patung. Sudah dibilang patung. Ya kamu kan yang ngomong bilang patung tadi itu. Iya, nah memang patung. Saya mau bilang apa lagi? Masa mau bilang Allah? Kamu tidak ada Allah di dalam gereja? Hah? Kenapa? Ini Eko, kenapa kalian samakan Allah dengan jin? Eko, Siapa yang samakan? iya kenapa kalian taruhkan di atas atap? Coba kamu dengar lagi nih. Coba kamu dengar lagi. Kalau jin muslim, dia hanya akan tinggal di atap. Dia akan menjadi satpam bagi kita dari bangsa jin yang lain. Tuh. Jangan dipotong-potong. Oke, Jadi selanjutnya. kalau ada dukun ngirimin santet guna-guna teluh ya dibawa oleh jin yang lain, mereka duluan yang ngadapin. Ngapain ente? Ini manusia-manusia muslim di bawah ini teman kami, hadapin kami dulu. Jadi beruntung kalau keluarga muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya keluarga muslim di atas atap rumah mereka sudah ada jin-jin muslim yang bertugas ikut menjaga mereka. Tapi mereka ikut numpang makan kepada kita sesekali. Jadi Allah juga makan ya. Kok Allah itu jin setan? Ini nih kamu lihat ustadzmu yang bicara, bukan saya. Kamu dengarkan dulu, dosa kau potong-potong. Dilamatkan kalau kita lagi jadwal makan, dia turun, dia tunggu sisa-sisa mana. Kalau ada sisa-sisa tulang-tulang biasanya diambilnya tuh. Tulang-tulang ada, kalau nggak ada sisa-sisa kuah atau sisa-sisa apa nah, itu yang nanti mereka. Makanya kata Nabi, kalau kamu makan, tangan kamu itu bersihkan cepat, jangan dijilat oleh jin. Gitu ya, cepat bersihin. Bersihin pertama dengan bersihkan dulu. Bersamping dia kita mengisap enzim yang ada di telapak tangan kita, dan juga jangan sampai dijilat duluan oleh jin. Mereka tuh suka ngambil sisa-sisa kita. Terus kalian kasih makan sisa-sisa makanannya kalian. Tega sekali kalian sama si Allah. Parah kalian ini. Allah itu jin sembarang juga ini. Ini Ustaz siapa nih? Ini orang nih. Tiap berapa kali sudah berapa kali saya putarkan? Jin, bukan. Jin apa Iya, itu dulu? Penjaga. Lihat ini di atas atap tidak ini. Allah mau kau taruh. Nah terus itu salib itu ngapain kamu salib itu? Tambah kok di Nggak apa-apa. Itu salib sengaja dijemur-jemur. Tambah itu kok pajang. Nggak apa-apa supaya dia kering. Sengaja dijemur-jemur. Ini kenapa Allah mau ini? Kau taruh di atas atap. Gak usah lah kau bilang-bilang Allah. Ini ya jin ya ini. Tega sekali kalian sama si Allah. Terus kalian kasih makan sisa-sisa tulang, ya, kuah-kuah mie apa semua kalian kasih makan sama untuk Allah. Memang kalian ini orang umat tega-tegaan kalian ini. Aduh, parah kalian ini Islam ini. Allahnya dijadikan jin. Jadi kalau ada jin Bentar, kita kasih lihat kok videonya ya. Islam. Ustadznya yang bilang jin itu tinggal di atas atap, malah mereka taruh Allahnya di atas atap. Mereka samakan dengan jin. Bukan saya ya, kalian sendiri. Bilang Kristen, Pak. Saya mau bertanya aja nih Mbak. Iya, Anda Islam atau Kristen? Dalam Yohanes 17 ayat 3. Ya, silakan. Yohanes 17 ayat 3 kenapa, Pak? Di situ kan Apa? Silakan. Kalau kejedah nggak ada, Pak. Kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus, Pak. mengenal Allah dan Yesus Kristus itu Bukan Allah, Pak. Di Alkitab kami nggak ada Allah. Enggak, coba bacakan dulu Yesus Yohanes 17 ayat 3. Mau dengerin saya baca?
Ya, bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Apa yang mau ditanya, Pak? Tuh, jangan kejeda lah, udah dibacain kok. Dia nggak percaya sama kau tak? Ya udahlah, serah kau lah kalau nggak percaya. Udah kenal aku itu dari Jadi siapa yang mengutus Yesus? Berarti Bapak. Yesus itu utusan. Iya betul. Utusan siapa? Utusan Bapa. Aduh. Bapak itu siapa? Bapa itu Allah kami. Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Jadi Bapak Tuhan. Bapa Allah. Allah nanti aku. Terus? Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Jadi Yesus sebagai manusia Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kau nanya Tuhan kami berapa? Enggak, Satu. Yesus Bapa itu sebagai Allah. Begini loh. Yesus dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia. Betul. Itu Tuhan nggak? Tuhan. Nah, Yesus yang mati di tiang salib itu Tuhan nggak? Tuhan. Oh, berarti Tuhanmu mati nggak? Mati dan bangkit. Mati dan bangkit. Kalau Allahmu ada nggak? Ada. Allahmu mati nggak? Allah itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke. Allah ada nggak di dunia ini? Ada. Oke. Kira-kira di bawah pantatmu ada nggak? Jangan bilang katamu bawah ada. pantat, Bos. Allah itu berada di mana-mana. Nggak bisa dibatasi. Berarti dia ada Gini di loh. bawah pantatmu dong. Setuju Ya nggak? bisa di mana-mana aja. Berarti ada di bawah pantatmu. Kalau Saya kau mau kentut, tanya nggak gini aja, harus- jawab aja dulu yang tadi. dengar. Ini loh. Kalau Allah tidak dibatasi, jadi kau kalau mau kentut itu hati-hati. Kalau bisa tahan kentutmu, nanti takutnya terkena kentut dia. Ya, karena dia tidak bisa dibatasi. Takutnya, aduh, terkentut kau pas di belakangmu pula dia kan, nggak sopan kau. Jangan permisi ya kan. Ya Allah, apa izin? Yang kayak gini nih nggak usah pakai otak jawabnya, pakai aneh-aneh aja. Karena nggak berotak ini. Tadi udah katanya. Kelihatan. Udah nggak berakal nih. Buka mute-nya Pak. Jangan buka mute kok nggak sanggup. Coba Pak. Suruh Allah membantu buka mute-mu. Dalai pula tak? Udah siap sama aku dah. Sikat miring. Iris tipis-tipis. Arahap. Silakan Pak Rahmat dibuka mute-nya. Aku turunkan dulu kok nggak tahu caranya. Nah kalau naik lagi baru. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini masih Islam. Pertanyaan tentang Yesus banyak, Mbak. Silakan. Apa ya? Hah? Apa ya? Katanya banyak. Pertanyaan apa yang cocok ini buat Mbak? Ya udah pikir-pikir dulu Pak. Yang mau naik di room saya banyak yang mau nanya. Halo Hairiah. Banyak tapi satu aja ribet. Gimana sih? Halo Hairiah. Mikum. Calon-calon fathersan ini kan. Halo Hairiah. Kok masuk pula ke situ? Apa? Masuk pula ke sini gitu. Oh. Ya udah Pak itu jualan dulu lah. Dagang juga masih di sini Pak. Itu ada Habibi Abid. Habibi, halo. User, halo. Dah gak jelas. Habibi, turun aja kalau kejedah. Pertanyaannya banyak, tapi kok aja bingung satu pun. Nah, langsung, jangan ngabis-ngabisin kuota orang di sini. Ada mau ditanya, silakan. Udin. Iya. Oke, aku langsung saja nih. Iyalah. Ada nggak pengakuan Yesus dia beragama Kristen? Nggak ada. Masa Tuhan beragama Kristen? Tuhan itu nggak beragama, Bang. Oh, jadi Tuhan Yesus tidak beragama? Enggak lah, cuman Allahmu yang agamanya Islam. Sama kayak kau. Apa mengimani? Hah? Kenapa Mbak Agatha bukan? Iya. Orang yang beragama itu orang yang beriman kepadanya. Masa iya dia beragama Kristen, dia menjadi Tuhannya? Penginjil. Oke, saya tanya Anda, Pak. Allahmu agama apa? Agama Islam. Allahmu agama Islam sama kayak kau. Astaga Tuhan. Aduh Tuhan.
Tunggu Pak, sabar. Kalau Allah agama Islam berarti Allah sholat, Allah puasa, Allah zakat, iya Pak. Karena orang Islam disuruh bersolat, zakat, puasa, jadi Allah menjalankan syariat Islam. Jadi Allah KTP-nya Islam ya Pak ya. Masya Allah ya Allah ya Tuhan. Aduh, Faslab gimana dong? Dia udah sama seperti Allah Islam. Tapi omongan dia berdalil tak di surah Muhammad 7, barang siapa menolong agama Allah. Allah agamanya Islam Pak. Kira-kira Allah puasa nggak Pak? Ya? Kira-kira Allah berdoa nggak Pak? Kalau Rasulnya puasa, kalau Enggak, saya nanya Allahnya. ya walau alam nggak tahu Mbak, masa Allah Loh, kalau Allah itu agama Islam, Allah ya harusnya juga bersolat. Allah itu di mana? Kita orang Islam tak boleh tahu Allah itu nggak ada. Gini Mbak, yang tidak ada bukan berarti tidak ada Mbak. Loh, yang namanya tidak ada ya pasti tidak ada lah. Bukan berarti tidak ada. Pak, yang namanya tidak ada ya memang ketiadaan. Kalau Allah tiada ya berarti dia tidak ada dong. Gimana sih? Masa Mbak Agatha enggak? Contohnya banyak Mbak. Kalau Allah itu ada, dia memang tidak ada. Coba. Allah ada di mana? Saya tanya. Ada pikiran. Mbak bisa lihat pikiran Mbak? Bisa dong. Di ronsen bisa. Semua dokter juga udah ngeliat. Seperti apa? Iya. Pikiran saya itu bisa dilihat melalui perkataan saya, bisa dilihat melalui apa yang saya lakukan. Kalau saya nyanyi berarti di pikiran saya itu nyanyi. Yang saya tanya Mbak bisa melihat bisa dinyatakan berarti ada. Namanya dinyatakan berarti ada dong, nyata dong. Pikiran saya nyata. Sekarang saya tanya, Allah itu nyata nggak? Nggak. Ya udah nggak ada. Anda menahankan yang tidak ada. Salah Mbak. Nggak mungkin kami mengimaninya kalau nggak nyata. Oke, di mana lah kalau gitu Allah ada? Di hati Mbak. Nggak ada, Jijay. Maaf ya Pak ya, kalau Allah ada di hati saya, maka saya akan menjadi pembunuh. Maaf. Allah nggak ada di hati saya. Gini Pak. Kalau Allah ada di hati saya, maka saya menjadi pembunuh. Kenapa? Saya tidak mau Allah ada di hati saya. Karena saya akan diajarkan untuk An-Anfal 12 Faslab. Allah memang tidak akan melekat di hati Mbak Agatha. Ya, kamu tadi yang bilang Allah ada di hati saya tolak langsung, auto. Saya langsung auto tolak. Kalau sempat Allah ada di hati saya menjadi penjahat. Nah, seperti ini. Ngeri, saya nggak mau. Tolong yang ngasih gift nanti dulu. Ketutupan. Dulu. Ketutupan. Nah, baca. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kufur. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap ujung. Apa Faslab disuruh apa? Tebas. Oh, nggak mau saya Pak. Kalau Allah ada di hati ngeri, saya nggak berani Pak. Geli. Serem Pak. Makanya saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau dia ada di hati saya. Kenapa? Saya jadi penjahat. Saya nggak berani Pak. Tuh Pak Udin. Jadi jangan bilang Allah ada di hati saya. Gak ada. Tahu dengan hadis yang Mbak tulis tadi, yang Mbak Quran, bukan hadis. Ya, maksudnya enggak begitu. Quran itu ayat. Apa kan? Faslab itu An-Anfal ayat atau hadis? Ayat dong. Ayat. Terjemahkan ayat itu kamu salah penafsiran itu Mbak. Saya nggak nafsir, saya cuma baca. Mbak, kamu salah paham. Saya nggak salah paham. Oke, jadi kayak gimana coba? Maksudnya Allah itu menyuruh kita untuk taat kepadanya, dan kalau kita tidak menatainya, bahwa kita akan mendapat ganjaran. Gitu. Itu disuruh orang kafir kok, disuruh ditebas leher orang kafir. Memang benar, yang namanya kita menjaga Allah itu akan ganjaran. Udah Pak, ya udah ya, dadah. Ngeri kali kau. Samaan, ujung-ujungnya sama juga. Halo orang beriman. Ya, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, tadi menyimak Bang. Kenapa? Menyimak pembicaraan tadi tuh yang naik
bertanya bahwa nanti itu ada kebangkitan itu Bang ya. Betul. Di situ ada proses pengadilan berarti Bang, Yesus sebagai hakimnya gitu Bang. Itu nanti Agatha yang jawab, aku kurang memahami tentang Ya, itu. lanjut. Ya betul Mbak Agatha, apakah ada pengadilan Lanjutin nantinya dulu itu aja setelah kebangkitan? pertanyaanmu, selesain. Ya itu pertanyaannya itu Mbak, apakah Oh, betul iya. ada Lanjut. pengadilan nanti setelah dibangkitkan itu betul? Terus dari pengadilan tersebut ternyata banyak yang berdosa gitu, apakah masuk surga itu? Gimana kau bisa mengatakan ternyata? Memangnya kamu sudah melihat nyatanya? Hah, ngeri kali kau. Kau udah berasa Tuhan. Nyatanya, berarti kau udah melihat kenyataan. Banyak yang berdosa. Udah tahu yang mana aja? Coba sebutin yang nyata berdosa menurut kau. Silakan. Ya, kan di dalam pengadilan tersebut ya diputuskan si A atau si B itu Emang udah terjadi pengadilan belum? berdosa. Kok bisa kau tahu? Wah, ini ngarang-ngarangin Allah nih Faslap. Unik-unik aja Islam ini. Beberapa Tuhan semua, pantas mereka ini suka mengadili ya. Di pengadilan itu ada apa Mbak? Nah, bagusan kau nanya di pengadilan itu udah ada apa. Terus kau bilang tadi kan faktanya banyak yang berdosa. Kau udah bicara fakta di sini. Fakta dari mana? Tadi mulutmu bilang itu kan. Faktanya, fakta apa yang sudah kamu tahu? Oh, jangan ngomong tuh nggak jelas lah. Faktanya itu manusia kan cenderung berdosa Mbak. Fakta apa? Manusia itu nggak ada Siapa yang udah bersih berdosa? dari dosa. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang berdosa? Faktanya. Ya sampean, sampean juga pernah berdosa kan? Ya kamu sudah Sampean pernah lihat berdosa faktanya. kan? Oke, dosa apa yang saya lakukan? Silakan. Kalau ngomongin fakta kamu harus bisa buktikan. Namanya fakta. Coba, dosa apa yang saya lakukan? Silakan. Ya mungkin bahasa Jangan mungkin Mbak orang kamu ngomong fakta kok. Kalau mungkin bukan fakta. Pertanggungjawabkan fakta yang kau bilang tadi. Loh, namanya fakta bukan kemungkinan. Dua hal yang berbeda. Ayo, jelasin, monggo. Kan ya kamu nggak ngomong ada fakta. manusia yang suci Mbak, nggak ada manusia yang Saya suci nggak nanya dari itu. dosa. Saya nggak nanya itu. Kamu tadi sudah bicara fakta. Kalau kamu sudah Iya, bicara fakta, faktanya berarti kamu sudah menjadi Tuhan. Manusia sorga. Ya, semua manusia pasti punya dosa Mbak. Apa dosa saya? Kan kamu udah ngomongin fakta. Tadi kamu bahkan menuduh saya langsung ya. Ya kadang Kamu tuh berdosa, Agatha. bahasanya kurang bagus Mbak. Hei, kamu tadi udah ngomong sama saya kan? Ya sampean itu pendosa ya. Terus apa dosa saya? Faktamu. Ya contohnya gini Mbak, kadang-kadang sampean Jangan cara bilang penyampaian contoh. bahasanya Fakta kurang saya bagus. apa berdosa? Apa? Ya kadang bahasa sampean itu nyolot, bahasa nyakitin gitu Mbak. Contohnya apa? Yang gitu ya, nyakitin itu mohon maaf apa? ya. Silakan. Yang nyakitin itu Sampean apa? merasa nggak Mbak? Yang nyakitin itu Sampean apa? merasa nggak Mbak? Itu yang menjadi hakim itu Bahasa Tuhan. sampean. Kamu itu sedang menghakimi saya kan? Atau kamu sudah menjadi Tuhan sekarang? Loh, kamu itu nggak sadar? Ya kan kamu tak menjadi saya hakim. ditanya Mbak. Hah? Ya kan saya ditanya sampean tadi. Loh, karena kamu dosanya sendiri apa, gitu. mengatakan nih ya. Makanya sebelum bertanya pun dari tadi saya bilang, kalian bertanya pun kuasai pertanyaan kalian. Kamu tadi sudah mendakwa saya. Kamu sudah jadi hakim, sudah jadi panitia sorga. Kamu bilang, lah sampean kan berdosa. Saya tanya, contoh dosa saya apa yang sudah kamu buktikan dengan faktamu? Loh, kamu itu kalau berkata-kata itu pun bisa dipertanggungjawabkan dong. Masa kamu mengatakan sesuatu tapi kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan? Jangan ngomong fakta dong. Kamu nggak ngerti arti fakta berarti. Coba. Di room saya ini nggak bisa asal-asalan cempreng suara kau ngomong. Coba. Buktiin dulu faktanya. Saya berdosa. Apa dosa saya? Ya terus Mbak ini merasa suci Jangan itu terus Mbak, nggak dulu. pernah ada. Jangan terus sedikit dulu. pun. Kamu kan sudah mendakwa saya dengan mengatakan saya berdosa. Apa dosa saya, Pak Hakim? Silakan. Silakan Pak Hakim. Apa dosa saya?
Ya tadi udah saya katakan, orang sampai menggunakan bahasa yang kurang bagus gitu. Oke, bahasa kurang bagus apakah itu dosa? Dosa itu. Oke, mana dalilnya? Menggunakan bahasa yang kurang bagus itu dosa. Di mana dalilnya? Oh, Anda kalau udah mau menghakimi berarti Anda sudah punya standar penghakiman. Apa itu? Menyertakan bukti, menyertakan saksi, menyatakan dalil hukum-hukumnya. Mana hukumnya menyatakan bahwa berkata-kata dengan tidak kata bagus itu berdosa? Dalilnya mana? Mana? Dalilnya dalil akli, Mbak. Dalil akli. Namanya dalil itu nakli bukan akli. Enggak, sampean tahu nggak dalil akli itu apa? Dalil akli sampean tahu nggak apa itu? Dalil dulu deh. Dalil itu berarti sesuatu yang tertulis. Kalau akli itu apa? Pakai akal kamu. Akal kamu tertulis nggak? Oke, akalmu yang tertulis. Nah, itu. Loh, jangan itu, jangan kok kira aku nggak ngerti akli dan nakli. Coba. Secara akal itu, Mbak, Tadi saya bilang dalil, bro. Dalil itu berarti Ya, ini hukum dalil. yang berlaku. Oke, apa hukum yang berlaku? Silakan. Apa hukum yang berlaku? hukumnya gini, Mbak. Ya, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Ya, kamu kalau botol aja. Selamat pagi, Kak. Pagi, Islam Kristen, Bang. Islam. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Silakan. Dengan keganjalan hati saya mau bertanya, siapakah yang melahirkan Tuhan Bapa? Tuhan Bapa. Tuhan Bapa siapa? Tuhan Bapa Allah. Tuhan Bapa Allah. Ini Tuhan Bapa atau Allah? Yang mana yang benar? Beneran dulu, aku nggak ngerti. Kan ada konsepnya. Konsep apa tuh? Tuhan itu kan manusia kan, bagi agama Kristen. Iya. Ya, yang melahirkan Tuhan Bapa siapa, Kak? Masalahnya Bapa itu bukan Tuhan. Bang, Tuhan itu Yesus. Iya, yang melahirkan Yesus. Kemanusiaannya yang melahirkan adalah Bunda Maria, perawan Maria. Yang melahirkan. Kalau Bapa itu Allah, Bang. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi Bapa kita itu. hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa itu Allah. Iya, Allah itu berbeda dengan Tuhan. Manusia itu bukan Tuhan. Manusia itu bukan Allah. Yang melahirkan Bapa Tuhan Allah siapa, Kak? Bapa itu bukan Tuhan, Bapa itu Allah. Allah itu tidak dilahirkan. Tapi dia kan manusia. Nggak ada yang bilang Bapa itu adalah manusia. Siapa yang Iya, bilang tadi Bapa itu manusia? Bapak yang tadi bilang. Nggak ada. Itu barusan tadi. Tadi mana? Kamu bisa buktikan saya bilang Bapa adalah Tuhan. Bapa adalah manusia. Tuhan Bapa. Ya kamu itu yang ngomong, bukan saya. Di 1 Korintus 8 ayat 6 saya katakan Bapa itu adalah Allah. Bang, kalau misalnya masih dungu, Bang, aku nggak bisa, Bang, ngobrol sama orang goblok. Di bawah dulu ya. Tolol gitu, nggak nangkep omonganku. Nggak sabar aku sama orang-orang idiot, seriusan.